Berdasarkan Peraturan Bupati Pasir Nomor 22 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan atau Disbunak Kabupaten Pasir, diantaranya adalah penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang perkebunan dan peternakan, serta penguatan daya saing produk perkebunan dan peternakan. Sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah, penetapan kebijakan di bidang perkebunan dan peternakan, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan peternakan yang meliputi perkebunan dan peternakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Bentuk nyata fungsi tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pekebun serta memperpendek proses penerbitan surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya atau STDB kelapa sawit guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau yang dilaksanakan dalam suatu pelayanan yang cepat dan mudah. Agar terjadi percepatan dalam penerbitan STDB kelapa sawit oleh Disbunak Kabupaten Pasir, dikarenakan luasnya kebun petani swadaya kelapa sawit, karet, dan komunitas perkebun lainnya di Kabupaten Pasir yang mencapai hampir 90.000 hektar. Adapun rekapitulasi STDB yang sudah diterbitkan semenjak tahun 2020 hingga tahun 2021 adalah 1.613 lembar STDB. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan mengeluarkan keputusan tentang pedoman penerbitan STDB Nomor 105/PI/PI.400/2/2018. Keputusan ini sebagai bentuk penegasan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Ot/140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan yang mana telah mengalami beberapa perubahan menjadi peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/KB.410/6/2017. Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati atau Wali Kota. Pendataan tersebut dalam rangka penyeragaman bentuk dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan oleh Bupati atau Wali Kota yang perlu disusun melalui pedoman penertiban STDB sesuai dengan keputusan Dirjen Perkebunan. Pemerintah Kabupaten Pasir melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan terus melakukan upaya proses percepatan penertiban STDB melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, gratis, memiliki kepastian hukum dan pelayanannya yang profesional berbasis pada pelayanan prima, serta memberikan kemudahan alternatif kemandirian masyarakat melalui pengurusan STDB secara langsung kepada pekebun atau kelompok pekebun. Kualitas dan kuantitas STDB yang selama ini diterbitkan belum memenuhi harapan masyarakat dikarenakan jumlah STDB yang diterbitkan setiap tahunnya di bawah 500. Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik. Praktek manajemen SDM belum optimal, meningkatkan profesionalisme aparatur. Selain itu, terdapat permasalahan terbatasnya jumlah sumber daya manusia, baik jumlah maupun keahlian petugas dalam memproses penerbitan STDB, mulai dari pendataan, analisis data, pengambilan titik koordinat, dan pemetaan kebun. Oleh sebab itu, sesuai dengan tupoksi Disbunak Kabupaten Pasir, penulis berusaha melakukan langkah strategis untuk mendukung percepatan penerbitan STDB yang efektif dan efisien di Kabupaten Pasir. Sehingga perlu terobosan melalui inovasi baru, yaitu akselerasi penerbitan STDB kelapa sawit secara kolaboratif leadership. Adapun bentuk inovasi yang ditawarkan Disbunak dalam mengakselerasi penerbitan STDB adalah dengan memberikan solusi bagi masyarakat atau kelompok pekebun dalam melakukan proses pelayanan pendaftaran usaha perkebunan untuk budidaya yang cepat, mudah, transparan, dan tidak berbayar, serta memiliki kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Percepatan penerbitan STDB ini menjadi penting ke depannya mengingat STDB menjadi bukti administrasi legal untuk mendorong peningkatan mutu komunitas perkebunan utamanya kelapa sawit karena mencantumkan posisi lahan petani, kualitas bibit sampai pada hasil panen. STDB ini akan menjadi modal bagi petani dalam menjual hasil panen maupun mengembangkan usaha. Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah, maka solusi yang dilakukan adalah akselerasi penerbitan STDB kelapa sawit secara kolaboratif oleh Disbunak Kabupaten Pasir. Hal ini dirasakan setelah hadirnya program replanting atau peremajaan kelapa sawit rakyat oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS Kementerian Keuangan yang masuk ke Kabupaten Pasir mulai tahun 2017. Dalam persyaratan untuk memperoleh dana hibah dari BPDPKS, ada kewajiban bagi daerah penerima hibah untuk menerbitkan STDB kelapa sawit maksimal dalam 2 tahun semenjak kelompok pekebun menandatangani perjanjian 3 pihak yaitu BPDPKS, Bank Mitra, dan kelompok pekebun. Dengan terlaksananya perencanaan inovasi tentang akselerasi penerimaan STDB kelapa sawit diharapkan program peremajaan kelapa sawit replanting dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pekebun atau kelompok pekebun pasca umur tanaman kelapa sawit memberikan hasil secara ekonomis.
Bagi pekebun kelapa sawit adalah pendataan untuk mendukung statistik perkebunan, persyaratan PSR atau replanting kelapa sawit, persyaratan ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil atau RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil, kelengkapan mendapatkan bantuan APBN atau pendanaan lainnya, bahan penyusun kebijakan peningkatan daya saing perkebunan, penguatan tata kelola kebun dan lembaga kebun. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Disbunak Pasir adalah kualitas dan kuantitas penerbitan STDB belum memadai dan sesuai dengan harapan pekebun atau kelompok pekebun. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya belum tersedianya database STDB yang terdokumentasi dengan baik, belum tersedianya peta tematik tentang sebaran kebun yang sudah ter-STDB, belum ada perjanjian kerjasama antara Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan mitra pembangunan, belum tersusunnya standar operasional prosedur atau SOP tentang proses penerbitan STDB, belum ada aturan tentang pedoman penerbitan STDB bagi pekebun atau kelompok pekebun.